ada untuk kebahagiaan Anda. Ya, masih bersama Radio Asa Sambung Selaksa Asa, Radio Sosial Budaya dan Kesehatan dalam acara Dunia Anak bersama Bude Ani. Ya, kali ini seperti tadi yang Bude sampaikan, kali ini istimewa karena Bude Ani ditemani dengan Bunda Endang. Nah, Bunda, sebelum kita melanjutkan cerita, ini kan waktunya belajar dari rumah ya, Bunda ya. Nah, kira-kira ini gimana adik-adik kecil yang belajar dari rumah itu bagaimana Bunda? Caranya atau bagaimana? Kalau selama daring ya, pengalaman anak saya sendiri juga siswa-siswa, alhamdulillah anak-anak tetap semangat. Ya, Tetap semangat dengan kita memberikan kegiatan-kegiatan yang menarik dan juga beraneka macam, beraneka ragam, sehingga anak-anak tidak terlalu merasa bosan, Om. Oh iya iya. Iya iya, nggak apa-apa Oma, juga nggak masalah, memang kebiasaan panggilannya Oma. Berarti kalau memberikan pengajaran berupa apa Bunda? Apa video atau voice note atau bagaimana Bunda? Untuk tugas ke anak-anak itu biasanya juga pakai voice note. Oh, pakai voice note juga ya. Biar nggak rindu ya sama gurunya. Iya. Mengobati rindu dengan suara. Betul. Terus bisa juga video begitu ya Bunda. Misalkan anak-anak diberikan kegiatan kebiasaan sehari-hari di rumah. Nah, anak-anak itu melakukan kegiatannya di video, lalu dikirim. Iya, tapi dengan begitu anak-anak di rumah itu melakukan kegiatannya tambah semangat. Oh begitu. Jadi melakukan kebiasaannya itu tidak merasa disuruh, tidak merasa dipaksa gitu, Oma. Iya betul. Iya. Tidak seperti biasanya gitu. Semakin menarik begitu ya. Iya, ini yang Rawo di fanpage Radio Asa FM. Tadi ada Denjaka hadir dan juga Pak Sumarji yang di Sumber Foto. Terima kasih sudah Rawo di fanpage Radio Asa FM. Dan juga para pendengar dimanapun penjenengan berada. Ini kami Radio Asa dalam acara Dunia Anak. Nah, disiarkan dari Kota Blitar. Ini disiarkan dari Kota Blitar. Semoga kehadiran kami memberikan sedikit manfaat ya Bunda ya, walaupun itu hanya sedikit, paling tidak bisa memberikan manfaat. Oh ya, Bude ingatkan tadi di komentar ya, Bude sudah tuliskan. Jadi di komentar itu ada tautan link itu latihan Bunda. Jadi latihan soal-soal sejauh mana penjenengan mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi penjenengan yang ketinggalan, karena hari ini adalah hari terakhir ya, hari terakhir kita bacakan buku ini. Alhamdulillah 20 judul itu selesai. Nah, insya Allah bisa menambahkan wawasan kita mengenal Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadikan idola kita ya Bunda ya. Karena buat apa kita cari-cari idola yang lain sementara ada idola yang betul-betul hebat. Nah itu, jadi jangan lupa teman-teman dicoba, boleh ya, linknya diklik kemudian dikerjakan. Kira-kira dapat berapa ya, di situ nanti ada ukurannya. Oh, penjenengan masuk ke standar, masuk bagus, masuk bagaimana begitu. Nah, kalaupun memang kurang bagus berarti harus belajar lagi sehingga bisa menempatkan Nabi besar sebagai tauladan kita, begitu nggih? Ya, ini tadi kita bahas cerita-cerita tentang guruku ya, tentang Bu Guru. Ini Bunda Endang itu juga Bu Guru ya, PAUD ya Bunda ya? Iya, di RA Bu. Di RA ya, di RA ya. Akobah.
Aqobah terletak di lembah Mina. Aqobah adalah padang pasir tidak berpenghuni. Letaknya sekitar 5 km sebelah timur Mekah. Lokasi tepatnya di antara Mekah dan Muzdalifah. Di lembah ini, para jemaah haji biasanya berkemah. Di Aqobah terdapat salah satu tempat melempar jumrah. Hanya sekitar 50 meter dari tempat melempar jumrah, itu pernah terjadi sebuah peristiwa bersejarah. Suatu malam, kala jemaah haji sedang terlelap, beberapa orang lelaki berjalan pelan. Langkah mereka nyaris tanpa suara. Mereka mengendap-endap hingga tiba di Aqobah. Mereka telah berjanji untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW di tempat itu. Tidak ada yang berani bersuara. Hanya embusan angin malam yang terdengar. Rasa dingin tidak dihiraukan. Mereka berkumpul sambil berjaga. Setelah semua lengkap, mulailah Rasulullah SAW bersuara. Beliau menyampaikan nasihat singkat, lalu mulai mengucapkan perjanjian. Kemarilah, bisik Rasulullah SAW. berbaitlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak akan berdusta untuk menutup-nutupi yang ada di depan atau di belakangmu, tidak akan membantah perintahku dalam hal kebaikan. Jika kamu memenuhi janji, pahalanya terserah Allah. Jika kamu melanggar sesuatu dari janji itu lalu dihukum di dunia, hukuman itu merupakan kufarat bagimu. Jika kamu melanggar sesuatu dari janji itu, kemudian Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya atau memberi ampunan menurut kehendaknya. Ubadah bin As-Samit mewakili yang lain berbisik, "Kami berjanji untuk menepatinya." Itulah perjanjian yang disebut Bai'at Aqobah yang pertama. Peristiwa itu terjadi pada musim haji, tepatnya tahun ke-12 setelah Rasulullah SAW menerima wahyu. Perjanjian itu diikuti oleh 12 orang Yasrib. Mereka berasal dari suku Aus dan Khazraj. Ketika para jamaah haji pulang ke Yasrib, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umar untuk ikut serta. Mus'ab adalah duta Islam pertama. Dakwahnya di Yasrib diterima dengan sambutan luar biasa.
Setahun kemudian, datanglah 70 orang muslim dari Yathrib untuk berjanji setia. Janji setia itu merupakan baiat Aqobah kedua. Pada malam penuh rahasia itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama pamannya yang bernama Al-Abbas. Saat itu Al-Abbas belum masuk Islam. Aku membait kalian untuk melindungiku, seperti kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Bisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Barra bin Ma'rur mewakili memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demi Allah, kami pasti melindungimu seperti kami melindungi istri-istri dan anak-anak kami. Setelah baiat selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka menunjuk 12 orang pemimpin. Ditunjuklah 9 orang dari suku Hajrat dan 3 orang dari suku Aus. Dua perjanjian inilah yang semakin menguatkan dakwah Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sungguh Allah tidak ingin Islam tumbang. Setelah kesulitan dan ujian, Allah memberikan kabar gembira dan kemudahan. Nah, ini ya, cerita yang terakhir ini membuat Bude betul-betul terharu ya Bunda Endang ya. Kenapa? Karena tadi pada cerita sebelumnya, yaitu yang berjudul pembenar dan pendusta, itu dikisahkan pada zaman itu banyak sekali yang mendustakan dan tidak mempercayai Rasulullah. Nah, kemudian pada Aqobah di sini mulai diceritakan bahwa ada calon-calon pemimpin, calon-calon penerus dalam berdakwah Islam. Nah, alhamdulillah buku ini telah selesai terbacakan ya kawan-kawan ya. Buku Rasulullah Tauladan Utama Cahaya dari Mekah dengan 20 judul alhamdulillah telah selesai dibacakan. Ayah bunda dan adik-adik sekalian, tidak terasa 58 menit lepas dari jam 4. Itu berarti tanda-tandanya Bunda Endang ya, tanda-tandanya kita harus berpamitan karena waktu yang disediakan sudah sampai di ujung, sampai jam 5. Nah, tentu saja sebelum kita berpamitan, tentu saja banyak salah kata, belibet kata, salah ucapan dan lain sebagainya. Saya Bude Ani dan Bunda Endang mohon maaf sebesar-besarnya, dimaafkan ya. Harus dimaafkan. Nah, sebelum penutup, monggo Bunda Endang mungkin mau pesen-pesen buat adik-adik yang ada di rumah, silakan. Nah, itu tadi adik-adik semuanya, ayah bunda-bunda semua, cerita kisah Rasulullah Teladan Utama. Semoga adik-adik semua bisa meneladani Rasulullah. Amin. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari. Ayo adik-adik, bagaimana? Apakah adik-adik masih semangat? Insya Allah harus tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat adik-adik semuanya. Iya. Pesannya Bunda Endang, adik-adik di rumah yang nurut sama ayah bunda, jaga kesehatan. Betul.
dan juga makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah, biar adik-adik semua tetap sehat ya. Iya betul. Sudah cukup? Iya. Iya. Bunda Indah juga minta maaf kalau dari awal tadi sampai akhir ada salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Betul ya. Akhir kata nanti di akhir ya. Nanti Bude akan hadiahkan sebuah lagu dari Kak Kirana yaitu Jadi Matahari. Nah, akhir kata kita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.